Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali kita di dalam Renungan 79. Kita akan sama-sama belajar kembali firman Tuhan. Bagaimana firman itu yang terus menjadi dorongan dalam kehidupan kita untuk kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, yang sesuai dengan Tuhan, yang Tuhan inginkan, Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Ya, puji Tuhan, saat ini saya memberikan judul renungan ini nasihat hidup, ya. Kita akan melihat di dalam Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-30 dan 31. Ya, di sana dikatakan, "Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak, tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh." Ya. Ini adalah salah satu perkataan dari Salomo, ya, ketika dan ini adalah salah satu perkataan Salomo, ya, ketika Salomo pergi melihat-lihat, ya, di sana ada 30, ya. Ketika Salomo pergi melihat-lihat, ya, ladang dan kebun anggur, ya, dan Salomo mengarahkan pandangannya kepada salah satu ladang dan kebun anggur, ya. Ya, dan di sana Salomo melihat bahwa bagaimana bukannya ladang yang ditumbuhi dengan gandum dan kebun anggur yang ditumbuhi dengan pohon anggur dan memiliki buah, ya, gandum, ya, memiliki hasil yang baik, ya. Tetapi yang dilihat Salomo di sana hanyalah semak duri, ya, onak, ya, dikatakan onak, jeruju, ya, atau semak duri, ya. Bahkan dikatakan, ya, di ayat yang ke-31 dikatakan bahwa temboknya sudah rubuh, ya, temboknya atau pagar, ya, pagar ladangnya itu sudah roboh, ya, sudah tumbuh, ya. Dan itulah ladang dan kebun anggur seorang pemalas yang tidak terawat, ya, tidak terjaga, ya, oleh pemiliknya, ya, sehingga ladangnya dipenuhi dengan semak duri, ya. Yang ditumbuhi adalah semak duri, bukanlah ladang yang dipenuhi gandum, bukan kebun anggur yang dipenuhi dengan pohon anggur yang akan menghasilkan buah, ya, tapi semak duri, ya, onak yang memenuhi ladang tersebut, ya. Dan Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari sini, ya. Salomo memberikan pelajaran dari sini bahwa bagaimana, ya, kalau kita dari sini kita tentunya sudah menyadari, ya, bahwa seorang pemalas, ya, ketika dia tidak melakukan apa-apa, tidak mengerjakan sesuatu yang harusnya dia kerjakan, ya, maka hasilnya adalah tidak memiliki hasil, ya, tidak ada hasilnya, ya, seperti ladang dan kebun anggur seorang pemalas, ya, yang hanya dipenuhi dengan semak duri, ya, tidak ada hasil dari ladang itu, ya. Tidak seperti ladang yang lain memiliki hasil gandum, memiliki hasil buah anggur, tetapi ladang seorang pemalas, ya, tidak ada hasil apa-apa, ya, karena dipenuhi dengan onak duri, ya, karena tidak dipelihara ladangnya, tidak dibiarkan begitu saja ladangnya, sehingga tidak memiliki hasil apa-apa. Ya, tentunya jadi pelajaran dalam kehidupan kita, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita harus mengetahui bahwa ketika kita di dalam pekerjaan, ketika kita di dalam sekolah, dan semua hal yang kita lakukan di dalam rumah, ya, apapun yang kita lakukan, ketika melakukannya tidak dengan kesungguhan hati kita, ya, atau hidup kita mengerjakannya hanya sebagai seperti mainan saja, ya, tidak serius mengerjakannya, ya, maka yang terjadi, ya, adalah hasil yang tidak baik, ya, bermalas-malasan dengan pekerjaan, ya, dan hasilnya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya yang diharapkan, ya. Yang mengambil pelajaran dari sini bahwa bagaimana hasil yang didapatkan bagi seorang pemalas, ya. Yang pertama kita melihat ada dikatakan di sana semak duri, ya, dan itu adalah segala hawa nafsu, ya, menggambarkan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kehidupan rohani kita, ya, adalah sebagai segala hawa nafsu, ya, kesombongan, ketamakan, kedagingan, dan kebencian yang ada di dalam kehidupan kita, ya.
Gambaran onak duri adalah itu ya, segala hawa nafsu kita, kesombongan, semua hal-hal yang tidak baik ya, semua hal-hal duniawi yang ada di dalam kehidupan kita ya. Itulah yang menggambarkan semak duri ya, onak ya. Tetapi dalam Roma 12 ayat 1 sampai yang kedua ya, mengingatkan bahwa di sana bagaimana dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati ya. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma ya, untuk hidup yang mempersembahkan tubuh yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan ya. Dan begitu juga dengan kehidupan kita, tentunya menjadi menasehatkan kita ya, untuk kita hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Jangan hidup kita hanya dipenuhi dengan kedagingan manusia, dipenuhi dengan hawa nafsu, dipenuhi dengan kesombongan dan dengan ketamakan dan hal-hal yang tidak berkenan ya, hal-hal yang tidak baik yang menyelubungi, yang menutupi, yang memenuhi ladang kehidupan kita ya, sehingga kehidupan kita membiarkan kehidupan kita dipenuhi dengan hal-hal duniawi ya. Kita tidak mau bekerja untuk kehidupan kita, berusaha untuk hidup lebih sungguh di dalam Tuhan. Kita tidak mau bekerja lebih sungguh untuk melakukan firman Tuhan, melainkan kita bermalas-malasan atau kita membiarkan diri kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Kita bermalas-malasan, tidak melakukan firman Tuhan, tidak mengerjakan firman Tuhan ya. Padahal yang seharusnya kita sebagai anak Tuhan, kita harus bekerja ya, sungguh-sungguh untuk kita memiliki iman yang lebih kuat kepada Tuhan ya, mengerjakan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, pelayanan-pelayanan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, supaya dari kehidupan kita bisa memancarkan bagaimana Kristus itu ada di dalam kehidupan kita ya. Matius 5 ayat 16 di sana menyatakan ya, mengajarkan kita bahwa bagaimana kita harus menjadi anak terang ya, orang yang terang, membawa hal yang baik untuk memuliakan Bapa kita yang di surga, memuliakan Tuhan kita ya. Dan itu yang harusnya kita lakukan ya, adalah mengerjakan ya firman-firman Tuhan yang telah kita dengarkan, yang kita baca, yang kita lihat. Itu yang harus kita kerjakan ya. Tetapi kalau kita tidak mengerjakan itu, kita bermalas-malasan ya untuk tidak mengerjakannya, maka yang terjadi adalah hal-hal duniawi yang memenuhi kehidupan kita. Onak duri yang memenuhi ladang kehidupan kita, segala kedagingan, hawa nafsu, ya, kesombongan, hal-hal duniawi yang memenuhi kehidupan kita, ya. Dan kalau kita melihat di ayat yang kedua ya, di sana Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna ya. Tetapi ketika kita mau mengerjakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang harusnya kita kerjakan, yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita ya, maka kita dapat membedakan ya, manakah kehendak Allah ya, mana yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, yang harusnya itu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ya. Bukannya hal-hal dunia yang memenuhi kehidupan kita ya, memenuhi ladang kehidupan kita, tapi yang memenuhi ladang kehidupan kita adalah bagaimana kehidupan kita melakukan kehendak Tuhan, melakukan apa yang baik di mata Tuhan ya, dan melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah yang harusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan ya. Maka dari itu janganlah kita bermalas-malasan untuk mengerjakannya ya. Dan yang berikutnya, yang kedua ya, setelah onak duri ya, onak semak duri, yang berikut dikatakan di sana dia di ayat ke-31 Amsal 24 ya. Di sana dikatakan, dan temboknya sudah roboh ya. Tembok ya, atau pagar ya, pagar yang mengelilingi ladang itu sudah roboh ya. Fungsi pagar ya adalah untuk menjaga tanaman itu dari gangguan binatang yang bisa mengganggu, yang merusak tanaman itu, yang bisa mencukil tanaman itu ya. Kalau di kampung saya di sana karena babinya berkeliaran ya, binatang itu berkeliaran ya. Kalau ladang tidak memiliki di sana, kalau ladangnya tidak memiliki pagar, maka ladangnya itu atau tanaman padinya itu akan dirusak ya, sehingga
tidak memiliki hasil yang baik ya, sehingga tidak memiliki hasil yang diharapkan ya, karena tidak ada pagar yang melindunginya ya. Dan begitu juga ya yang dilihat oleh Salomo ya, pada ladangnya yang pagar temboknya sudah roboh ya, tidak ada yang menjaga lagi ladangnya ya. Dan di dalam kehidupan kita ya, di dalam kehidupan kita adalah bagaimana kalau pagar tembok yang menjaga, yang melindungi hidup kita itu roboh ya, atau firman Tuhan ya yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita, yang melindungi kehidupan kita untuk melakukan hal yang benar, untuk mendapatkan hasil yang baik itu roboh ya. Ya, ketika kita meninggalkan firman Tuhan sudah tidak ada lagi dalam kehidupan kita ya. Tuhan juga sudah tidak ada lagi dalam kehidupan kita ya. Dan terjadi adalah hasil yang tidak baik di dalam kehidupan kita, melakukan tadi ya, hawa nafsu ya, keinginan-keinginan dunia ya, hal-hal dunia yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang terjadi. Karena apa? Karena kehidupan kita tidak terjaga di dalam Tuhan ya. Kehidupan kita tidak terjaga dengan firman Tuhan ya. Maka dari itu Matius 26 ayat 41 mengatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ya, ini mengingatkan kita bahwa bagaimana kita harus berjaga-jaga di dalam kehidupan kita ya. Ya, karena daging ya sebagai manusia itu ya lemah ya di dalam ketika menghadapi hawa nafsu, menghadapi amarah, emosi ya. Maka dari itu kita harus berjaga-jaga ya. Kita harus menjaga diri kita dengan apa? Dengan kita berdoa ya, mendekatkan diri kepada Tuhan supaya Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita, supaya Tuhan itu yang menjaga kehidupan kita, dan firman Tuhan yang menuntun kehidupan kita ya, yang memelihara kehidupan kita supaya kita tetap terjaga di dalam Tuhan ya, sehingga kita bisa melakukan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan ya, apa yang harusnya kita lakukan yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Dan kita lihat di dalam Matius 24 ayat 42 sampai 44 dikatakan, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu ya pada hari mana Tuhanmu datang ya. Tetapi ketahuilah, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar bangkir ya. Ini mengingatkan kita lagi sebagai anak Tuhan ya. Kalau kita mau menerima ya, mau hidup bersama dengan Tuhan di dalam surganya yang kekal, hidup kekal bersama dengan Tuhan, menerima mahkota kehidupan ya, maka di dalam kehidupan kita di dunia ini kita harus berjaga-jaga ya, karena kita tidak mengetahui kapan waktunya ya, kapan waktunya Tuhan ya untuk Dia kembali ke dunia ini dan mengangkat kita ya untuk bersama-sama tinggal ya di tempatnya yang kudus ya, menerima kehidupan kekal bersama dengan Tuhan ya. Maka dari itu kita harus berjaga-jaga ya. Berjaga-jaga dengan apa? Ya dengan melakukan firman Tuhan, dengan hidup kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan biarlah itu yang harusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita. Lebih berusaha lagi untuk kita hidup di dalam rohani kita, mengerjakan apa yang harusnya kita kerjakan. Jangan kita bermalas-malasan untuk mengerjakan apa yang harusnya kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, melakukan firman Tuhan, perintah Tuhan. Tapi biarlah kita mengerjakannya itu dengan berusaha sungguh-sungguh lagi kita mengerjakannya ya. Dan kita melihat bahwa penyebab ladang dan kebun anggur yang dipenuhi onak semak duri ya, karena pemiliknya malas ya. Begitu juga dengan kehidupan kita ya. Kehidupan kita yang memiliki kehidupan kita yang menjalani kehidupan kita ya. Kalau kita malas dengan kehidupan kita, maka kehidupan rohani kita dengan Tuhan ya juga akan tidak memiliki hasil yang baik ya. Tidak memiliki hasil yang seharusnya yang menjadi standar untuk kita bisa hidup di dalam Tuhan ya, untuk yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, yang harusnya kita kerjakan tetapi kita tidak kerjakan. Karena apa? Karena kita malas mengusahakannya. Tapi biarlah firman Tuhan menasehatkan kehidupan kita untuk kita semakin giat lagi, semakin rajin lagi mengerjakan firman Tuhan, mengerjakan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita semuanya. Ya, puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan, kiranya dapat memberkati kehidupan kita. Biarlah kita tetap terus giat di dalam Tuhan, mengerjakan apa yang harusnya kita lakukan, kita kerjakan di dalam kehidupan kita.
Di Tuhan kita sama-sama akan berdoa untuk firman Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah mengikuti Renungan 79, terima kasih untuk kita semuanya. Biarlah firman Tuhan biarlah firman Tuhan itu menjadi berkat bagi kita semuanya di dalam kehidupan kita ya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin didoakan, baik bagi pokok-pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi nasihat dalam kehidupan kami Tuhan, untuk kami semakin giat lagi mengerjakan tugas tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan, agar kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang membawa dampak yang baik, memiliki hasil yang baik, bahkan kami menerima upah kami Tuhan, untuk yaitu kehidupan kekal bersama dengan Engkau Tuhan. Karena kami bekerja dengan keras Tuhan, kami mau bekerja lebih sungguh lagi dalam kehidupan kami rohani di dalam Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang beserta dengan kami, menguatkan kami, dan Roh-Mu yang menyertai kehidupan kami, agar kami tetap terus tinggal di dalam Tuhan, melakukan setiap kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, melakukan apa yang baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya kami menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidup kami layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan biar kehidupan kami semuanya dalam segala hal kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.